tadi aku udah jelasin terkait sama apa aja sih sebenarnya yang didapatkan kalau Bapak Ibu berkarir gitu ya bahasa Inggrisan guru belajar. Nah, ini mungkin ada data pelatih yang sudah bergabung dalam proyek profesional. Udah ada 75 pelatih yang bergabung dalam proyek profesional. Nah, ini ada total dana untuk honor pelatih di tahun 2020 yang sudah Kampus Guru Cikal keluarkan untuk para pelatih. Jumlahnya sudah mencapai 161.800.000 sekian. Kemudian honor tertinggi yang diperoleh pelatih ini mencapai 11.600.000. Kemudian honor terendahnya yang diperoleh pelatih ada berjumlah 300.000. Alhamdulillah malam ini kita bisa bergabung di TPD ke-48 KGBN Sukabumi. Materi yang akan kita bahas sangat menarik, apalagi narasumbernya juga hebat banget, didampingi sama moderator yang juga sama-sama hebat. Kita akan membahas tentang bagaimana karir protean guru, yang dimana kadang-kadang ada yang belum paham apa sih itu karir protean gitu. Ini ada Ibu Rofikoh Nur Istighfar sebagai presenter nanti yang akan menjelaskan apa sih sebenarnya karir protean untuk guru itu. Gitu. Kemudian ada Ibu moderator yang sama-sama hebat juga, ada Bu Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu hebat di TPD ke-48 KGB Sukabumi yang hari ini insya Allah kita akan berbincang dan berdiskusi mengenai bagaimana pengembangan karir protean guru. Untuk mengefektifkan waktu supaya kita tidak berlama-lama juga, saya persilakan kepada mungkin pertama Ibu Rofikoh Nur Istighfar atau Guru OPI dari Kampus Cikal. Terima kasih waktunya dan silakan Ibu. Terima kasih Bu Novi. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari KGB Sukabumi, kepada Bu Novi selaku tim ketua karir dari KGB Sukabumi, kemudian Bapak Ibu penggerak KGB Sukabumi dan teman-teman anggota Komunitas Guru Belajar Sukabumi. Senang banget rasanya malam ini bisa ketemu bareng, ngobrol bareng dan belajar barengan sama guru-guru di Sukabumi. Kalau ingat Sukabumi saya suka ingat mochi Bapak Ibu, karena mochi Sukabumi itu enak banget. Nah, oke. Mungkin aku langsung mulai aja ya teman-teman. Oh ya, perkenalkan aku Opi dari Kampus Guru Cikal, dari unit pengembangan karir guru. Kemudian di sini aku nggak sendirian, aku bareng sama Bu Puspa yang juga satu tim di pengembangan unit karir guru Yayasan Guru Belajar gitu. Siap, nanti mochinya Bu Novi yang siapin. Tunggu aja kehadirannya nanti. Iya ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, jadi bisa main-main nih ke Sukabumi. Mungkin aku bisa share screen dulu ya teman-teman. Ya, silakan. Ya Bu. Nah, malam ini kita akan ngebahas terkait sama karir guru belajar. Mungkin sebelum masuk ke sosialisasi, Bapak Ibu bisa mengklik www.menti.com, kemudian masukkan kode 34894009. Udah ada Bu di atas. Saya ulang lagi ya, Cep. Ya. Siap. Searah dengan tugas guru. Oke. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Ada yang karir yang sesuai jalur. Kemudian tadi ada juga dari Bu Novi cerita bahwa beliau itu guru IPA, tapi beliau tuh punya minat di bidang kepenulisan gitu. Jadi karir yang sesuai minat ya. Oke.
kalau misalnya kita bisa lebih jabarkan lagi, jadi yang dimaksud dengan karir protean ini lebih kepada bentuk karir yang lebih independen dan biasanya nggak bergantung sama organisasi untuk meraih suksesnya gitu. Biasanya tuh karir yang sesuai dengan minat Bapak Ibu gitu. Oke, kalau di sini tujuan dan sebagian besar guru biasanya yang kita tahu itu karirnya sebatas jabatan struktural aja ya teman-teman. Kalau dari guru kemudian naik lagi jadi mungkin dari jadi wakakurikulum, kemudian jadi wakil kepala sekolah, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian naik lagi biasanya jadi pengawas gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam satu sekolah itu biasanya ada 30 guru dan semuanya itu ingin jadi kepala sekolah gitu. Padahal yang jadi kepala sekolah itu biasanya menduduki jabatan kepala sekolah itu hanya satu gitu. Jadi kan hanya terbatas jumlah, kesempatan dan juga masa tugas gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, ternyata karir guru itu sekarang sudah lebih meluas lagi dan tidak terbatas pada jabatan struktural aja. Kalau kita lihat di pohon karir ini teman-teman, guru itu bisa jadi pelatih, kemudian guru bisa jadi penulis, dan guru juga bisa jadi pencipta konten, kemudian jadi pendongeng, kemudian guru desainer grafis, pembicara publik, kemudian atlet, pembuat mainan, penyusun naskah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi guru tetap bisa berkarir menjadi apapun yang dia mau sesuai dengan minat Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian lanjut, gimana sih cara mengembangkan karir sebagai guru merdeka belajar nih teman-teman. Yang pertama, kalau kita percaya sama 4 kunci pengembangan guru yang udah kita gaungkan terus-menerus, yaitu ada kemerdekaan. Jadi seorang guru yang ingin mengembangkan karir harus punya kemerdekaannya terlebih dahulu, kemudian punya kemampuan kolaborasi dengan guru lain, dengan komunitas lain, kemudian kunci pengembangan guru selanjutnya, guru juga harus memiliki kompetensi, dan yang terakhir karir, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyusun desain pengembangan diri sebagai guru yang merdeka. Nah, seorang guru itu punya plan untuk bisa mengembangkan dirinya, dimulai dari mengenali tujuannya menjadi guru, apa sih sebenarnya tujuan dirinya menjadi guru, dan apa sih mimpinya ingin jadi guru yang seperti apa sih, seperti itu. Kemudian yang kedua, maaf. Iya, gimana? Nanti kalau chat ini ada yang ngechat, jangan cepet-cepet dong katanya. Oh iya, oke, siap. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Ya, oke, terima kasih Bu. Aku lanjut ya. Oke. Yang kedua, mengenali kekuatan dan juga kelemahan diri sebagai seorang guru gitu. Jadi seorang guru itu bisa mengenali kekuatan dan juga kelemahan dirinya. Aku bagusnya di mana nih? Aku lemahnya di mana nih? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan pengembangan karir guru. Gitu, teman-teman. Kemudian lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita udah bicara gimana sih caranya mengembangkan karir sebagai guru merdeka belajar, ini tuh sesuai dengan visi misi dari Yayasan Guru Belajar, teman-teman. Kalau misalnya di Yayasan Guru Belajar ini visi misinya menjelaskan bahwa memberi kesempatan pada guru untuk mengembangkan karir proteannya, dan misinya juga membantu guru mengembangkan karirnya pada beragam jalur karir melalui orientasi manajemen dan juga promosi karir guru gitu. Nah, mungkin teman-teman lebih sering dengar kampus guru Cikal gitu ya dibanding Yayasan Guru Belajar. Jadi kalau Yayasan Guru kampus guru Cikal ini adalah salah satu unit dari Yayasan Guru Belajar. Yayasan Guru Belajar ini menaungi beberapa unit, teman-teman. Di sini ada 5 unit. Yang pertama ada unit kampus guru Cikal, kemudian Sekolah Merdeka Belajar, kemudian yang ketiga Cerita Guru Belajar, kemudian Karir Guru Belajar, dan juga Media Merdeka Belajar. Nah, kalau di kampus guru Cikal ini biasanya menaungi beberapa program gitu ya, teman-teman.
Kalau di sini yang pegang unitnya itu ada Bu Susan dan juga Bu Adel. Yang pertama ini menaungi terkait sama kurikulum dan asesmen guru Merdeka Belajar, kemudian obrolan guru Merdeka Belajar yang mungkin Bapak Ibu sering lihat obrolan guru Merdeka Belajar ini setiap hari Selasa di YouTube channelnya Kampus Guru Cikal. Kita sering mengadakan berbagi praktik baik terkait sama guru-guru gitu ya. Kemudian yang ketiga siap asesmen nasional, pelatihan orientasi guru dan juga pendidikan guru kampus Merdeka. Kemudian yang kedua ada unit Sekolah Merdeka Belajar. Di sini ada Pak Rizky Rahmathani dan juga Bu Umi. Di sini juga menaungi beberapa hal. Yang pertama ada kurikulum dan aset belajar, kemudian ada obrolan pemimpin Merdeka Belajar yang biasanya teman-teman lihat setiap hari Sabtu ya, 2 minggu sekali di YouTube channelnya Kampus Guru Cikal. Kemudian pendampingan pendidikan Merdeka Belajar, kolaborasi Merdeka Belajar, dan lingkar daerah belajar. Kalau Bapak Ibu tahu program sekolah lawan corona dan madrasah lawan corona ya, kalau sekarang yang lagi dikembangkan sama Sukabumi ya kalau nggak salah. Iya, betul, Bu. Ini masuk di unitnya Sekolah Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga cerita guru belajar, ini dipegang sama Pak Ari dan juga Pak Maman. Mereka menaungi beberapa program. Yang pertama ada portal guru belajar, kemudian ada penerbitan buku dan surat kabar guru belajar, temu pendidik Nusantara, dan juga cerita guru belajar. Nah, yang keempat ada karir guru belajar. Di unit ini ada saya dan juga Bu Puspa. Kita menaungi beberapa hal, ada manajemen karir guru Merdeka Belajar, promosi karir guru Merdeka Belajar, dan juga program prakerja. Gitu ya teman-teman. Nah, di unit terakhir ini ada Media Merdeka Belajar. Nah, di Media Merdeka Belajar ini kita menaungi beberapa program, yaitu pertama program Media Merdeka Belajar, inkubasi, dan juga toko media Merdeka Belajar. Nah, kenapa sih teman-teman kita pengen mengembangkan karir guru gitu ya? Jadi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pelatih baik dari proyek internal Yayasan Guru Belajar maupun dari pihak lain. Jadi banyak banget teman-teman permintaan pelatih dari proyek-proyek dari Kemendikbud dan dari dan sebagainya gitu ya, dari internalnya Kampus Guru Cikal juga. Kita butuh banyak pelatih dari guru-guru untuk melatih guru-guru di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan menjaga keseimbangan terhadap manfaat personal maupun manfaat kolektif dalam pemberian layanan yang diberikan pelatih Yayasan Guru Belajar. Seperti itu teman-teman. Kemudian tujuannya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan tenaga pelatih yang profesional untuk melatih di sejumlah pelatihan guru di berbagai daerah. Karena kalau waktu itu pernah meeting sama Pak Buki, itu Pak Buki pernah bilang bahwasanya guru-guru kita ini masih banyak banget yang membutuhkan pelatihan, sedangkan jumlah pelatih guru di Indonesia tuh masih sangat sedikit. Baru ada 200 ribuan guru yang mendapatkan pelatihan, sedangkan masih ada 3 jutaan lebih guru-guru yang masih membutuhkan pelatihan gitu dari teman-teman pelatih. Dan yang kedua, membantu guru untuk merintis dan mengembangkan karir protein sebagai pelatih guru. Itu sasarannya ada tim guru berkarir Yayasan Guru Belajar dan juga tim unit bisnis Yayasan Guru Belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang udah kita lakukan. Kita udah punya 131 pelatih Kampus Guru Cikal yang melatih guru-guru di daerah-daerah. Kemudian di database pelatih ada 140 yang sudah tergabung bersama kami, ada 140 guru. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, di sini ada orientation, exploration, mastery, profesional, dan juga bisnis. Nah, ini merupakan level atau jenjang karir yang sudah ditapaki oleh Bapak Ibu guru pelatih ini gitu. Ada 131 pelatih ini, dan yang sudah mencapai level orientation ada 73, kemudian naik lagi exploration, naik lagi mastery, profesional, kemudian bisnis gitu.
dan ini jumlah pelatih yang sudah menapaki level tersebut gitu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah contoh guru-guru yang sudah mulai menapaki karir proteannya dan ternyata cukup menghasilkan loh teman-teman. Guru tuh bisa jadi guru bisa menjadi hal yang menyenangkan dengan meniti karirnya sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Yang pertama nih ada Bu Anggi Rizka. Beliau ini adalah alumni dari program Wardah Inspiring Teacher. Kemudian beliau terus menapaki karirnya, terus mengembangkan karirnya, sehingga sekarang beliau sudah menjadi pelatih media pembelajaran dan kurator media pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ada Pak Rotno Kumar. Nah, beliau ini senang banget menulis. Beliau sudah sering menulis buku dan juga surat kabar guru belajar. Kemudian beliau terus mengembangkan karirnya sehingga sekarang bisa menjadi penyunting tulisan dan juga pelatih kepenulisan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga ini ada Pak Idam. Beliau itu kebetulan minatnya di bidang desain grafis. Beliau terus menampaki karirnya dan yang berkarir selain menjadi guru juga beliau menjadi desainer grafis buku gitu. Kemudian yang keempat ini ada Putosi Widya. Beliau berkarir sebagai desainer modul pelatih guru. Mungkin Bapak Ibu di sini juga udah pernah ikut programnya. Kalau Bapak Ibu tahu yang ada di sekolahmu, mungkin Bapak Ibu pernah ikut programnya. Nah, ini beliau salah satu desainer dari modul pelatihan yang ada di sekolahmu yang mungkin Bapak atau Ibu pernah ikuti seperti itu. Nah, ini ada juga nih guru-guru kreator konten. Yang pertama ada Pak Maman, yang beliau itu fokusnya pada game dan juga pembelajaran. Kalau misalnya kita lihat di Instagramnya beliau sudah banyak konten-konten yang beliau buat terkait dengan game dan juga pembelajaran yang ternyata pembelajaran itu bisa loh dibuat seasik bermain game. Seperti itu, seru-seru banget sih ini konten-kontennya. Saya juga sering ngikutin di Instagramnya beliau gitu ya. Kemudian yang kedua ada Pak Muhammad Arifin yang beliau fokus kepada pendidikan dan juga teknologi serta pembelajaran bahasa. Kalau kita lihat kontennya, konten-kontennya beliau tuh menarik banget dan bisa diikuti dan cocok juga gitu untuk murid-murid yang mau belajar bahasa gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Pak Lukman Hakim. Nah, beliau itu minatnya di komik pembelajaran dan juga beliau sering posting gitu ya, membuat konten tentang bersepeda gitu. Dan beliau juga sering banget melibatkan guru lain untuk terlibat dalam pembuatan komik pembelajaran ini. Seru banget sih kalau saya ngikutin Pak Lukman ini juga. Kemudian yang keempat ada Pak Rahmat dari Jombang yang beliau juga sebagai guru konten kreator. Beliau ini biasanya membahas terkait sama matematika dan hal-hal ajaib yang selama ini kita nggak temukan di sekolah terkait sama matematika gitu. Kemudian yang terakhir ini ada Pak Rizky Rahmat. Beliau itu fokus kepada ide-ide pembelajaran, kemudian refleksi menjadi guru dan juga keluarga. Nah, ini tuh cocok banget konten-kontennya buat calon guru dan guru yang membutuhkan ide-ide pembelajaran gitu. Oke, selanjutnya ini ada Bu Kristi Jorini sama Pak Rizky Satria yang merupakan kontributor dari surat kabar guru belajar. Nah, beliau berdua ini senang banget nulis gitu ya. Jadi mereka berdua sudah berkarir sebagai guru dan sekaligus penulis dan sekarang menjadi kontributor surat kabar guru belajar gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kita ada 6 jalur karir yang kita tawarkan buat Bapak Ibu di komunitas guru belajar Sukabumi. Ini yang pertama ada jalur karir pelatih Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu
bisa menjadi pendamping program, kemudian pemandu, pelatih, kemudian narasumber, ketua tim pelatih, desainer pelatihan, review desain pelatihan, dan juga konsultan pelatihan seperti itu. Kemudian yang kedua ada jalur karir komunikasi visual. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tertarik dengan bidang-bidang desain grafis bisa meniti jalur karirnya di jalur karir komunikasi visual. Di sini bisa sebagai fotografer, videografer, audiografer, desain grafis, ilustrator, editor video, editor proyek, dan juga sutradara. Kemudian yang ketiga ada jalur karir pengajar digital. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadi pengajar digital di platform sekolahmu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang punya minat di bidang kepenulisan bisa berkarir sebagai penulis, menjadi penulis kolaborasi, penulis tunggal maupun reviewer ahli dan juga penyunting. Nah, yang kelima nih ada jalur karir media merdeka belajar. Di jalur karir ini Bapak Ibu bisa menjadi pelatih dan juga komunikasi visual. Biasanya kalau media merdeka belajar ini Bapak Ibu bisa biasanya kalau yang di jalur ini itu identik sama program-program dari unit media mereka belajar dari Wardah Inspiring Teacher gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada jalur karir guru promotor. Di sini Bapak Ibu yang suka dengan penjualan, kemudian entrepreneur gitu ya, entrepreneurship. Bapak Ibu bisa banget nih memilih jalur karir guru promotor sebagai penyedia jasa dan barang serta memasarkannya gitu. Kemudian ini ada jenjang karir yang Bapak Ibu bisa tapaki. Yang pertama ada jalur karir orientation, kemudian exploration, naik lagi jadi mastery, kemudian naik lagi jadi profesional, dan kalau naik lagi bisa jadi levelnya bisa bisnis gitu ya. Dan setiap jenjang karir ini memiliki prasyarat dan ada angka kredit yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Dan semakin tinggi jenjang karir akan semakin banyak kesempatan-kesempatan berkarir baik dari proyek sosial maupun kegiatan-kegiatan profesional gitu. Mungkin bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Angka kreditnya kalau di exploration 100, kemudian naik lagi menjadi 600, kemudian naik lagi jadi 1000, kemudian naik lagi bisa jadi 1500 gitu ya. Nah, mungkin dari tadi Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya, gimana sih caranya buat jadi guru berkarir gitu ya. Gimana sih caranya berkarir bersama Yayasan Guru Belajar? Gampang banget Bapak Ibu. Mungkin di sini aku akan jelaskan alur manajemennya seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengisi form pendaftaran yang nanti di akhir saya presentasi ini akan saya bagikan ke teman-teman semuanya, bisa langsung diisi. Kemudian nanti tim program akan mereview lamaran calon guru berkarir. Kemudian selanjutnya nanti akan direview apakah memenuhi syarat. Kalau misalnya belum memenuhi syarat, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan umpan balik dari kami. Kemudian apabila memenuhi syarat, Bapak Ibu bisa mengisi formulir data diri. Kemudian nanti Bapak Ibu setiap rutinnya mengisi sheet manajemen karir setiap terlibat dalam kegiatan sosial dan profesional. Kemudian nanti tim program akan merekap jam terbang dan juga total kredit yang didapat pelatih secara berkala. Kemudian apa sih sebenarnya yang didapatkan gitu ya setelah bergabung menjadi guru berkarir? Yang pertama, setiap guru yang berkarir bersama Yayasan Guru Belajar nantinya akan mendapatkan beasiswa program pelatihan pengembangan diri di platform sekolahmu. Kemudian nanti kita juga akan ada pendampingan berkarir seperti itu secara berkala. Kemudian yang ketiga, kita akan dapat kesempatan berkarir di proyek sosial maupun proyek-proyek profesional. Banyak banget sih benefitnya gitu ya teman-teman. Kemudian apa aja sih sebenarnya tugas dan juga tanggung jawab guru berkarir ini? Yang pertama, setiap guru berkarir yang aktif terlibat dalam program itu harus aktif gitu ya,
terlibat dalam program yang ditawarkan oleh Yayasan Guru Belajar ataupun program dari luar Yayasan Guru Belajar. Kemudian yang kedua, dalam jangka waktu 3 bulan, setiap guru berkarir minimal terlibat dalam satu program sosial. Yang ketiga, setiap menyelesaikan tugas dari peran yang diambil, guru berkarir bisa mengisi refleksi berdasarkan panduan dari unit bisnis Yayasan Guru Belajar. Dan yang terakhir, guru berkarir mengisi form atau file manajemen karir, sehingga nanti jam terbangnya bisa terdata di unit kami seperti itu. Kemudian apa aja sih pelatihan yang perlu diikuti di sekolahmu sama Bapak Ibu yang akan mengembangkan karirnya? Yang pertama ada guru mereka belajar, kemudian pelatih guru mereka belajar, kesepakatan kelas, merancang RPP, asesmen, penulisan praktik baik, strategi pembelajaran mereka belajar. Kemudian ini ada 4 modul kepemimpinan yang perlu Bapak Ibu ikuti gitu. Nah, oke, mungkin di sini aku akan lebih ngejelasin terkait sama kesempatan apa aja sih di setiap unit kampus Guru Cikal yang Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. Kesempatan berkarirnya bisa Bapak Ibu bisa berperan. Nah, kalau di unit kampus Guru Cikal ini yang pertama bisa jadi pelatih, kemudian desainer modul pembelajaran, narasumber, moderator, koordinator lapangan, kreator konten, dan juga penulis. Tadi di awal aku udah jelasin bahwasanya aku udah jelasin tadi di awal kalau di unit kampus Guru Cikal ini ada program yang namanya obrolan guru mereka belajar ya, dan di situ kita banyak banget butuh guru-guru untuk berperan menjadi 7 peran ini gitu. Mungkin bisa jadi narasumber, moderator, koordinator lapangan, kreator konten, dan juga penulis seperti itu. Kemudian kesempatan berkarir yang kedua, Bapak Ibu bisa mengambil peran di unit cerita guru belajar, bisa menjadi pelatih, kemudian kreator konten, narasumber, pemandu, dan juga penulis itu. Dan yang ketiga, kami membuka kesempatan seluas-luasnya di unit sekolah mereka belajar bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan karirnya. Yang pertama bisa menjadi pendamping, pelatih, dan juga konsultan. Kemudian yang kedua menjadi desainer dan reviewer modul. Yang ketiga bisa masuk menjadi tim partnership, kemudian narasumber, moderator, koordinator lapangan, kreator konten, dan juga penulis. Terutama di program-program kalau yang Bapak Ibu tahu mungkin Sekolah Lawan Corona atau Madrasah Lawan Corona ya, yang udah dilakukan sama KGB Sukabumi dan sedang berjalan. Nah, kemudian di unit karir guru belajar, di unitnya saya dan juga Bu Puspa, kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu guru untuk menjadi pelatih, karena kita sangat membutuhkan banyak guru-guru yang mau melatih guru-guru lain seperti itu. Kemudian yang kedua ada desainer modul keterampilan hidup. Kalau Bapak Ibu tahu ke program prakerja yang sedang kita jalani juga, di sini kita juga butuh desainer modul-modul keterampilan hidup. Kemudian yang ketiga kreator konten dan juga koordinator lapangan. Nah, kesempatan berkarir yang terakhir, kita membuka Bapak Ibu kesempatan bagi Bapak Ibu di unit Media Merdeka Belajar untuk mengambil peran sebagai pelatih dan juga kreator konten. Nah, mungkin dari tadi Bapak Ibu bertanya-tanya gimana sih caranya. Tadi juga udah saya jelaskan terkait sama alur manajemennya guru berkarir itu seperti apa. Yang pertama itu mengisi form. Nah, ini adalah link form untuk menjadi guru berkarir, untuk daftar menjadi guru berkarir di Yayasan Guru Belajar. Bapak Ibu bisa klik di bit.ly/daftar guru berkarir seperti itu. Mungkin cukup sekian. Nih, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang udah masuk ini. Ada Bu Nyai Nur Jamilah dari MI Cibolang Kidul. Kemudian ada Ibu Hikmatul Haya Bu Hikmah dari MI Lebak Siu. Mereka ini Bu Nyai itu adalah peserta MLC
Bopi itu. Oh iya, ya luar biasa. Ya. Ini dari, nah izin bertanya Bu Opi, apa yang harus kami lakukan agar bisa mulai bergabung di karir guru? Atau ke Bu Puspa, silakan. Mudah saja sih Bu, tadi kan sudah ada form yang dibagikan tadi sama Bu Opi itu, ya itu aja diisi. Nanti akhir bulan ini kan kami akan melihat formnya yang udah masuk. Kami melihat kira-kira ini guru ini di mana seperti itu. Itu akan ada penyaringan lagi seperti itu sih. Jadi kita awali dengan mengisi form itu ya, Iya. Bu Opi ya. Jadi Iya. dari form itu nanti akan ditanya arah karir kita kemana, begitu ya Bu ya? Di dalam form itu semua sudah ada Bu, semua sudah ada. Tinggal kita bebas untuk kita merdeka untuk menentukan sendiri apa ini yang kita mau, apa kompetensi kita, seperti itu. Iya. Linknya sudah saya tuliskan ya Bapak Ibu di kolom chat. Mungkin bisa langsung sudah kelihatan ya teman-teman. Nah jadi Bapak Ibu yang sudah misalnya selepas mengisi seminar, kalau nggak setelah nulis buku, kalau nggak setelah menulis praktik baik di SKGB gitu misalkan, atau mengisi TPD gitu ya di KGB Sukabumi atau KGB lain. Nah nanti setiap selesai pelatihan atau acara atau setelah menulis buku seperti itu, Bapak Ibu bisa mengisi sheet manajemen karir ini gitu. Nanti di sini dengan form yang tadi ya Bu ya. Beda Bu, kalau ini nanti kan pertama tuh mendaftar menjadi guru berkarir dulu. Nah kalau misalnya ya nanti Bapak Ibu misalnya sudah resmi tergabung menjadi guru berkarir di Yayasan Guru Belajar, Bapak Ibu bisa mulai mengisi form ini setelah setelah mengisi acara. Kalau enggak misalnya di organisasi lain, misalnya di NGMP, Bapak Ibu berbagi sama guru-guru lain gitu. Atau misalnya setelah menulis buku seperti itu, nah nanti Bapak Ibu bisa isi form ini. Jadi nanti kita bisa tahu gitu. Ya, misalnya ini mengisi nama, kemudian nama kegiatannya apa, kemudian sifat kegiatannya profesional ataukah sosial, kemudian tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan, durasi. Nah inilah yang akan nanti berdampak kepada jenjang karir Bapak Ibu. Jadi semakin sering Bapak Ibu berbagi praktik baik, kemudian semakin sering Bapak Ibu menulis praktik baik kayak gitu dan mengembangkan karir-karir lainnya, nanti angka kredit Bapak Ibu akan semakin tinggi dan juga jenjang karir Bapak Ibu akan semakin berkembang seperti itu. Ini juga nanti ada judul presentasinya apa, misalnya yang dipresentasikan Bapak Ibu, begitu sih kurang lebih. Dan yang belum disertai dengan buktinya mungkin ya Bu ya. Betul Ibu, betul sekali. Coba kita tengok, sudah ada yang bertanya di kolom chat ya. Ini menarik. Ini bertanya terkait ini dari Bu Utik, terkait materi yang dikuasai gimana Bu? Sedangkan kami kan baru mau taraf belajar katanya gitu. Serta CV yang harus dicantumkan apa saja. Nah seperti itu. Ini pertanyaan yang sama dari Bu Erni juga. Terus tambahan lagi katanya mohon dikabarkan lebih jelas Bu Opi dari sisi profit biar bisa mematik teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau terkait materi yang dikuasai, gimana Bapak Ibu? Oke, kalau terkait materi yang dikuasai, nanti tadi kan sudah dijelaskan juga ya bahwa ada beberapa pelatihan yang nanti wajib diikuti Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa banget, ini terbuka banget buat Bapak Ibu itu yang baru mau mengembangkan karirnya, karena kita nggak membatasi itu gitu ya, nggak membatasi jenjang, nggak membatasi misalnya guru PNS atau non PNS, guru madrasah atau non madrasah, seperti itu. Bagi siapapun guru yang mau baru taraf belajar itu nggak apa-apa banget, bisa banget teman-teman. Justru ini kesempatan untuk Bapak Ibu guru mengembangkan karirnya gitu sesuai dengan minat Bapak Ibu. Nanti materi yang dikuasai tadi Bapak Ibu kita kan nanti akan
memberikan beasiswa pelatihan di sekolahmu terkait apa aja sih yang perlu Bapak Ibu pelajari kayak gitu. Tadi udah ada list-listnya itu, nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian CV yang harus dicantumkan apa saja. Gimana nih Bu Puspa kalau terkait CV? Tambahannya, jadi sebenarnya materi yang dikuasai itu kami yakin sekali Bapak Ibu itu ada materi yang sudah dikuasai. Jadi misalkan nih bisa diisi tentang disiplin positif seperti itu, atau Bapak Ibu menguasai tentang itu bisa dijadikan salah satu kompetensinya Bapak Ibu. Misalkan literasi juga itu bisa dimasukkan untuk di materi yang dikuasai. Misalkan matematika nih udah sampai tersertifikasi, Bapak Ibu sering memberikan pelatihan matematika. Nah, itu berarti materi yang Bapak Ibu sudah kuasai gitu. Nah, kalau terkait dengan CV tidak ada format khusus Bapak Ibu. Jadi kirimkan saja format yang standar aja. Seperti itu, nggak usah takut CV-nya harus di seperti apa kan, standar aja sih gitu. Ini ada tambahan juga nih dari Pak Iwan ini. Pak Iwan ini salah satu blogger nih, yang mempunyai guru Ataya kalau tidak salah. Beliau bertanya katanya, untuk usia berpengaruh nggak Bu katanya untuk jenjang karir ini? Tidak berpengaruh sih Pak Iwan ya Pak Iwan. Jadi asalkan masih berkarir sebagai guru, masih bisa dikembangkan karirnya gitu, bersama Yayasan Guru Belajar. Kalau blogger boleh ikut nggak? Boleh banget. Justru itu kita menanti guru-guru yang berkarir di 6 jalur karir tadi ya. Gitu sih Bapak Ibu. Kemudian ini dari Pak Edi, ya mohon dikabarkan lebih jelas Bu Opi dari sisi profitnya biar memantik teman-teman. Boleh nih. Oh ya sebentar ya. Aku coba share screen dulu. Mungkin tadi aku udah jelasin terkait sama apa aja sih sebenarnya yang didapatkan kalau Bapak Ibu berkarir gitu ya bersama Yayasan Guru Belajar. Nah, ini mungkin ada data pelatih yang sudah bergabung dalam proyek profesional. Udah ada 75 pelatih yang bergabung dalam proyek profesional. Nah, ini ada total dana untuk honor pelatih di tahun 2020 yang sudah Kampus Guru Cikal keluarkan untuk para pelatih. Jumlahnya sudah mencapai 161.800.000 sekian. Kemudian honor tertinggi yang diperoleh pelatih ini mencapai 11.600.000. Kemudian honor terendahnya yang diperoleh pelatih ada berjumlah 300.000 seperti itu. Mungkin ini juga bisa memantik ya teman-teman Bapak Ibu buat semangat untuk mengembangkan karirnya gitu sih teman-teman. Jadi selain tadi mendapatkan kesempatan untuk aktualisasi diri, pengembangan diri, nah Bapak Ibu juga berkesempatan nih untuk mendapatkan pundi-pundi tambahan mungkin ya di daftar aja dulu gitu. Yang lolos pasti yang mau belajar ya Bu Opi, benar nih Pak Edi, dan pastinya yang mau refleksi targetkan belajar. Iya benar banget. Yang penting itu nggak ada syarat khusus, syaratnya cuma satu, mau belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Ada kuotanya nggak katanya Bu? Kenapa? Ada kuotanya nggak? Maksudnya hanya sebatas misalnya Sukabumi cuma punya kuota berapa atau sekian gitu, nggak? Tidak terbatas. Nggak ada, tidak terbatas Bapak Ibu, tidak terbatas. Kayak semua tadi kesempatan ya untuk merdeka ya Bu, merdeka mendaftar, merdeka memilih karirnya, kemudian merdeka berkembang, mengembangkan karir proteannya, luar biasa. Mungkin
masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Yuk, kita udah semangat nih, Pak Edi, terus Pak Iwan juga, ayo semangat. Buti, Bu Erni, ini semuanya guru-guru hebat nih. Di sini kita ada penulis, kemudian ada blogger juga, ada beberapa yang udah konten kreator juga, seperti itu. Ini ada dari Pak Edi ya, ada pertanyaan lagi, Bu Opi mau disampaikan juga kaitan prakerja, apakah ada info kaitan dengan karir guru? Oke. Kalau terkait sama prakerja, tadi di unit karir guru Merdeka Belajar itu ada salah satu programnya yaitu prakerja. Di situ ada beberapa peran yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil, bisa jadi pelatih, kemudian desainer modul keterampilan hidup. Jadi kita punya di prakerja itu kita punya yang namanya platform untuk modul-modul untuk menyediakan modul-modul keterampilan hidup. Misalnya Bapak Ibu nih, kalau yang udah tuh Bapak Ibu misalnya bisa membuat mempunyai kemampuan untuk teknik fotografi untuk teknik fotografi untuk produk gitu ya, misalnya memasarkan produk gitu misalnya yang terkait sama keterampilan hidup. Nanti Bapak Ibu bisa ikut membuat modulnya dan nanti bisa diikuti sama peserta-peserta prakerja gitu. Terus kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru juga bisa menjadi pelatih di program-programnya Kampus Guru Cikal yang sudah ada di prakerja gitu. Dan itu bisa banget buat menaikkan jenjang karir Bapak Ibu gitu. Tambahan itu dari Bu Nina katanya, untuk fotografi sendiri nanti alurnya tuh ke arah mana katanya Bu? Oke, kalau fotografi sendiri tadi kan ada ya Bapak Ibu di jalur karirnya itu. Di jalur karir komunikasi visual Bu, Ibu ya tadi ya. Iya, Bu Nina. Bisa di komunikasi visual Bu Nina. Bisa menjadi fotografer, videografer, audiografer, desain grafis, ilustrator, dan lain sebagainya. Gitu. Terus ini Bu, apakah dari masing-masing karir ini jenjang karir ya, dari masing-masing jenjang karir bisa kolaborasi? Misalnya nih yang penulis kolaborasi dengan dari masing-masing jenjang. Misalnya kita membuat satu produk, misalnya buku, di sana bisa komikusnya juga, bisa penulisnya juga, bisa fotografernya juga masuk gitu. Memungkinkan nggak di KGB ini untuk berkolaborasi gitu? Memungkinkan sekali Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih karir lebih dari satu karir gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin jadi penulis sekaligus pelatih gitu, bisa banget. Kalau Bapak Ibu misalnya senang dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi visual, tapi juga pengen juga nih jadi kreator konten atau misalkan tadi pengajar digital gitu, bisa banget Bapak Ibu. Jadi memungkinkan ya. Sejauh mana kita menggali potensi kita, sejauh itu pun kita bisa mengembangkan karir di YGB ini ya Bu ya, luar biasa. Betul sekali Bu Novi. Jadi banyak-banyaklah berbagi praktik baik, kemudian menulis praktik baik, kemudian misalnya tadi pengen jadi guru konten kreator, banyak-banyaklah membuat konten kreator. Nah, setelah membuat seperti itu, nanti kan akan dimasukkan di manajemen karir, manajemen karir tadi kan. Sudah buat apa aja, sudah pernah mengisi apa aja. Nah, di situ nanti akan kita rekap nih jam terbangnya Bapak Ibu, dan akan semakin tinggi, akan semakin naik karirnya kalau Bapak Ibu semakin sering gitu ya. Gitu sih teman-teman. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Pak Purnomo katanya.
Seberapa banyak sih apa namanya pelatih yang dibutuhkan gitu ya? Kayak secara keseluruhan dibutuhkan pelatih berapa sih Bu? Tidak terhingga Pak Edi. Jadi kita tidak membatasi jumlah gitu ya. Karena kan tadi udah aku ceritain juga ya, masih banyak banget guru-guru di Indonesia yang membutuhkan pelatihan, sedangkan jumlah pelatih yang kita punya itu masih sangat sedikit gitu. Jadi jangan khawatir, nggak kebagian kursi, nggak kebagian karir gitu ya. Jangan khawatir. Karena skala nasional kan ya Bu ya, skalanya skala nasional, dan memang benar-benar Indonesia itu membutuhkan potensi-potensi yang terpendam. Nah, Yayasan Guru Belajar ini dengan tim karirnya kita mencari potensi-potensi itu kita dari berbagai daerah ya Bu ya, mencari potensi itu untuk dikembangkan. Jadi kalau dilihat program di KGB untuk karir ini sudah ada rule-nya yang jelas ya, dari mulai rekrutmen kemudian sampai pelatihannya sampai juga ke Bu Opi penempatannya, kalau misalnya kayak seperti penempatannya seperti Betul, itu. betul. Yang jadi pertanyaan Bu, nih tadi Pak Edi mengajak kami, ayo yuk kita mulai nih dari KGB Sukabumi untuk mulai SKGB gitu kan, Surat Kabar Guru Belajar. Itu kalau misalnya kita mau menulis di SKGB, kita harus lulus dari pendataan karir yang pertama itu dulu nggak Bu? Apa kita langsung bisa kirim langsung tulisan atau apa ke SKGB itu? Apa kita memang harus tetap mengikuti langkah awal yang jenjang karir itu, yang form pendataan itu? Iya Bu, jadi yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, mengisi form guru berkarir tadi. Nah setelah itu Bapak Ibu misalnya ada yang sudah pernah menulis SKGB atau enggak, sudah pernah diterbitkan gitu tulisannya di SKGB, atau pernah nulis bersama guru-guru lain di antologi puisi misalnya, atau enggak pernah menulis buku pribadi, sebagai penulis tunggal gitu. Nah nanti bisa dimasukkan di sheet manajemen karir itu gitu. Gitu. Kalau misalnya memang belum, ya nanti Bapak Ibu dapat pendampingan itu kan, pendampingan berkarir dari Yayasan Guru Belajar. Itu sih. Ini mungkin ada pertanyaan. Itu berbayar tidak? Justru kami yang bayar Bu. Nah, gitu kan. kita yang bayar. Kita dikasih peluang dan kita itu free gitu kan, asal ada kemauan gitu. Malah kalau misalnya nanti kita memang berpotensi, malah kita yang menghasilkan kan, kita yang dibayar luar biasa. Betul. Gimana lagi kalau bukan di YGB ini? Iya Bu. Dapat pelatihan cuma-cuma juga, feedback beasiswa untuk pelatihan jenjang karirnya juga. Tinggal satu nih, ada nggak kemauan dari guru-guru untuk berkarir seperti itu ya Bu? Iya benar banget Bu Opi. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Bu Nina, pelatih apa saja ya Bu? Jadi nanti yang dibutuhkan banyak pelatih dari berbagai bidang gitu sih Bu, nggak terbatas. Mungkin Bapak Ibu yang menguasai terkait sama kurikulum guru mereka belajar, atau penyelesaian praktik baik, atau memanusiakan hubungan gitu dan lain sebagainya, nanti bisa jadi pelatih buat guru-guru lain untuk materi-materi tersebut. Gitu sih, ke disiplin positif dan lain-lain. Jadi nggak terbatas materi. Banyak gitu ya, jadi kita banyak ininya ya Bu ya, banyak pemetaannya itu banyak, kita nggak hanya fokus ke satu atau dua hal seperti itu. Dan ini tuh tetap dalam jenjang bimbingan dan ada poin kalau tidak salah ya. Jadi kalau misalnya nanti kita udah masuk, kita mendapatkan arahan, kita ada semacam jurnal laporan mengenai
perkembangan karir kita ya Bu ya. Seperti itu ya tadi ya. Iya, betul sekali Bu Novi. Tinggal ayo kita mulai KGB Sukabumi ini. Ada lagi mungkin ini pertanyaan? Kalau misalnya mungkin tidak ada, mungkin ada closing statement dari Bu Opi dan Bu Puspa, atau kita lanjut diskusi bagaimana nih Pak Edi? Memang jadwal kita sampai 21.30 sih. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran. Saya dong Bu, izin bersuan sama Bu Opi. Iya, silakan Pak Edi. Ya. Ketua kita. Jadi gini Bu Opi, mohon maaf saya nggak nampilin video. Jadi gini nih tentang karir guru, memang stagnan ya. Hari ini guru-guru khususnya di Sukabumi dan KGB kami kebanyakan itu memang non PNS. Nah, kalau Ibu menggambarkan seperti itu artinya sebetulnya terbuka bagi guru-guru terlepas dia itu berstatus apa. Nah, tinggal kan kemauannya. Saya sedikit menggambarkan. Ilustrasinya sebenarnya di Sukabumi ini luar biasa. Bu Novi, Bu Utik, dan kawan-kawan itu penulis buku dari mulai ontologi sampai kepada buku-buku pribadi. Lalu juga Bu Depa sebagai penulis buku ajar. Ini dari sisi penulis. Bu Nina juga fotografi. Ini keren banget. Pak Iwan seorang blogger. Lalu beberapa teman-teman juga sebagai pembuat konten. Nah, tinggal mungkin ini yang tadi saya sampaikan ya. Kadang-kadang untuk memulai itu atau menyambungkannya. Hari ini Bu Opi hadir ke Sukabumi, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan bagi teman-teman untuk mencoba itu. Tadi saya coba gambarkan ke teman-teman yang hadir, ini juga direkor, jadi tetap akan disebarkan ke teman-teman yang lain. Itu bagaimana kita mulai dari SKGB, karena surat kabar guru ini bisa menjadi pintu teman-teman untuk memulai jenjang karir pelatihannya. Itu mungkin yang saya ingin tanyakan Bu Opi. Tadi itu kan Prakarja ini adalah program unggulan pemerintah lah hari ini. Nah, ternyata nanti pelatih-pelatih yang direkrut oleh Yayasan Guru Belajar itu ternyata bisa diberdayakan juga di prakerja itu. Berarti gitu ya, Bu Opi? Iya, betul banget Pak Edi. Oke, satu lagi Bu. Teman-teman yang bertanya bahwa ada kuota kepelatihan, betul. Ini 75 orang pelatih yang menjadi stok SK, yang menjadi stok YGB, tentu tidak sebanding dengan kebutuhan guru-guru di Nusantara. Maka dari itu jangan berkecil hati teman-teman yang hadir di Sukabumi. Ini jadi momentum untuk Bapak Ibu untuk mencoba ya, menguji diri bagaimana bisa berkiprah bersama di Yayasan Guru Belajar. Terima kasih, mungkin itu Bu, hanya spot saja. Dan juga terima kasih ke Bu Puspa. Mohon maaf kami tidak bisa menyuguhkan persiapan-persiapan yang lebih matang. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa terus berkomunikasi kembali untuk mematangkan ya informasi-informasi kaitan dengan karir pelatihan guru. Terima kasih Bu Opi dan Bu Puspa. Iya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya benar sekali Pak. Kami benar bahwa kebutuhan pelatih itu banyak banget. Apalagi kebutuhan pendamping ditambah dengan kan SLC itu udah bergerak di mana-mana gitu kan, dan kami benar-benar membutuhkan kolaborasi nih bersama guru-guru yang ada di seluruh Indonesia kalau bisa seperti itu sih. Jadi jangan ragu-ragu, ayo segera daftar. Kita
jalan bareng-bareng, berkolaborasi bareng gitu sih. Halo, saya boleh ikutan? Ya, Silakan Bu Nina. Terima kasih. Terima kasih Bu Opi yang sudah berkenan menyampaikan informasinya. Di situ teh ada media Merdeka Belajar. Media Merdeka Belajar itu apa bedanya dengan pelatih? Media Merdeka Belajar maksudnya apa gitu? Terus apakah itu juga merupakan pelatihan begitu nantinya? Begitu yang bisa dilakukan untuk media pembelajaran pelatihan atau visual saja gitu, seperti yang sering ditayangkan di sekolahmu begitu. Itu bagaimana itu? Izin jawab ya. Terima kasih. Oke, jadi media Merdeka Belajar itu Ibu itu di unit media Merdeka Belajar sendiri itu dia berkolaborasi dengan Wardah Inspiring Teacher gitu. Nah pelatih yang di Wardah Inspiring Teacher itu nantinya akan lebih kepada pembuatan media belajar Bu. Itu bukan media belajar yang ya mungkin akan nanti dibuatkan modul juga bila media belajarnya bagus baik bisa dijadikan modul seperti itu. Tapi nantinya bentuknya akan fisik karena kedepannya bentuk fisik ini dia akan berupa menjadi media belajar yang bermakna yang bisa dipasarkan di seluruh Indonesia untuk anak-anak bisa belajar seperti itu dengan media belajar yang sudah dibuat oleh guru-guru tersebut di media Merdeka Belajar seperti itu Bu. Ya, terima kasih sekali. Baik. Baik, mungkin ada yang lainnya. Jadi kalau saya mikir-mikir ini pilihan yang menarik semua ini, dari mulai pelatih, Ya, betul. kemudian pada visual. Jadi media Merdeka Belajar itu menarik. Jadi saya milihnya juga agak susah gitu. Ini saya kemana ya gitu ya, hobinya yang paling menonjol itu kemana gitu, karena kan di masing-masing itu ada gitu. Misalkan fotografi saya ada kebetulan waktu pernah jadi pendamping di Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan NGO internasional begitu, dan menangani masalah fotografi di Kabupaten Sukabumi. Jadi menarik begitu. Dan itu yang luar biasa, kita bisa milih semua ya, itu tadi Bu Opi sampaikan. Bisa milih semuanya. Enggak memilih, kita bisa milih semuanya Bu, yang luar biasanya. Betul Bu Opi ya, Bu Eva? Ya, betul banget Bu Novi. Bisa milih semuanya. Kita harus untuk jalur karir, semua jalur karir gitu. Lebih dari satu juga boleh. Oh, bisa. Nah, yang penting tahu sih kita akan mengembangkan yang mana gitu. Oke, terima kasih. Begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dina. Iya, terima kasih. Iya. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa yang belum isi absennya diisi dulu ya tadi ya, yang di ya. Baik, yang lainnya mungkin atau bagaimana Bu Deva? Masih kita tunggu diskusi yang lainnya. Ini Pak Urip mana ya suaranya Pak Urip nih? Ya Bu, mungkin masih ada, ditunggu dulu aja ya. Ya. Pak Urip, Bu Aan.
Mungkin ini Bu, mereka lagi mikir gitu mau nanya apa gitu ya. Mereka mungkin sama pikirannya ini pilihannya bagus semuanya. Jadi bingung milihnya, bingung nanyanya yang mana, mungkin begitu. Iya betul Bu Nin. Jadi ternyata alhamdulillah kita nggak disuruh milih ya, karena benar-benar merdeka belajar, merdeka gitu, merdeka. Mau yang mana dan boleh lebih satu, dan apa Bu Nina? Ingat free. Iya, Karena kata Bopi kita yang akan dikasih benefit gitu kan. Free, kita yang bayar. asik. Nah itu yang asik banget. Dahsyat kalau kata Bu Nina mah, ini mah program dahsyat. Ya ini sayang, ini sebenarnya biasanya suka banyak ini yang mampir ke sini, ke channel kita ini. Malam hari ini mungkin karena hujan begitu dari pagi ya, sehingga sinyalnya lup-lup begitu mungkin. Jadi susah masuk atau entah kenapa. Padahal ini informasi yang penting. Coba ini bagaimana orang-orang mau dibayar ini. Iya. Tinggal nanti kita mungkin tugas kita meneruskan berita baik ini ya Bu Nina, ke teman-teman Iya. dari KGB Sukabumi ini. Iya benar. Nah ini apa kata Pak Urip, Pak Iwan, Bu Nina, Bu Nuki, Butik, dan kawan-kawan lain adalah sebagian dari kawan-kawan guru hebat. Harus dan wajib diarahkan karirnya, termasuk Pak Urip juga. Ini ada dari Pak Iwan. Susah buat milihnya, baiknya yang menentukan pihak sana sesuai dengan CV yang kita miliki. Nah itu tadi Pak Iwan, kita ulangi, kita tidak diminta memilih, tapi kita bisa memilih semuanya. Itu perlu ditegaskan mungkin ya Bu Opi. Kita tidak kita tidak hanya diberi kesempatan memilih satu, tapi kita bisa pilih semuanya. Begitu ya Bu Opi ya, Bu Puspa. Karir manapun gitu, jenjang karir manapun. Iya, kalau misalnya kalau kita yang milihin gitu ya, kalau kita yang menentukan karirnya Bapak Ibu, nanti jadi nggak merdeka dong kalau kayak Merdeka. gitu. Padahal tadi kita udah ngobrol kalau cara mengembangkan karir sebagai guru merdeka belajar, salah satunya adalah poinnya adalah kemerdekaan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tadi kan udah dijelaskan juga kalau mengenali kelemahan dan juga kelebihan Bapak Ibu di sini gitu. Mungkin bisa lebih ditelisik lagi kira-kira mau milih jalur karir mana, kayak gitu sih teman-teman. Mungkin khawatir tertutup untuk link link ininya kita share lagi ya, link link untuk daftar guru berkarir ini. Nah, kita share lagi di sini. Ini nanti akan kita gemakan lagi sesuai dengan program kita di tim karir Bu Opi. Mudah-mudahan dari Sukabumi banyak yang mendaftar di kelas karir ini, dan lebih banyak lagi guru-guru yang memang potensinya diarahkan seperti itu. Iya benar banget Bu Novi, apalagi tadi aku udah ngeliat potensinya Bapak Ibu guru di KGB Sukabumi besar banget ya. Ada yang blogger, ada yang udah menulis buku juga, kayak gitu-gitu. Itu sayang banget sih kalau nggak dikembangkan. Dan itu berlaku juga bagi
guru yang mungkin punya perasaan apa tuh, udah saya mah nggak mempunyai kemampuan apa-apa. Justru dengan kita mendaftar di kelas karir ini kita akan dapat feedback dan kita akan diarahkan ya Bu. Mungkin dengan kita masuk kelas karir istilahnya, kita nanti akan diarahkan karir kita ada di mana dengan bantuan dari tim karir. Akhirnya yang tadinya kita merasa tidak mempunyai potensi, padahal kita punya potensi yang terpendam. Betul begitu mungkin ya Bu ya. Jadi diisi datanya, nanti kita serahkan ke tim karir untuk pengembangannya, mungkin begitu ya Bu ya. Bener banget Bu Novi. Nah ini juga ada Pak Septian juga nih. Kalau tidak salah nih Pak Septian ini selain guru penulis juga konten kreator nih Pak Septian. Mungkin mau bersuara. Nah ini nih ada dari Bu Yuli. Bentar. Oke. Perlu disebarkan konsep karir protean ini karena selama ini paradigma karir guru terbatas pada kepala sekolah dan pengawas, katanya betul Bu Yuli ya. Seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi Bu Opi atau Bu Puspa. Iya, setuju banget sama pendapatnya Bu Yuli ini. Jadi mungkin teman-teman guru yang belum berkesempatan untuk hadir malam ini, teman-teman di KGB Sukabumi yang ikut malam ini bisa membagikan apa yang didapat sama teman-teman, kemudian bisa diajak teman-teman guru di KGB Sukabumi buat ikut mendaftar menjadi guru berkarir gitu ya. Sayang, oke. Silakan Bu Novi. Iya, jadi betul Pak Edi, karena memang kita Sukabumi itu dari kalau di saya sih di Cicurug dari malam kemarin ya sampai tadi siang tidak berhenti hujannya gitu. Jadi ini lumayan berpengaruh kalau pada Google Meet itu. Jadi biasanya kita juga betul tadi kata Bu Nina lebih banyak yang hadir. Sekarang ini mohon maaf kehadiran dan banyak teman-teman yang keluar masuk susah ini. Pak Septian juga nih beberapa kali terlempar katanya gitu. Mungkin Pak Septian mau berbagi pengalaman mengenai karirnya sebagai konten kreator, membuat video pembelajaran kalau tidak salah. Udah bergabung di sekolahmu kalau nggak salah Pak Septian? Ya baik Bu, terima kasih sebelumnya. Kedengaran nggak Bu? Ya kedengaran Pak Septian. Ya terima kasih kepada pemateri juga yang udah siap memandu kami dari Sukabumi. Baik, untuk pengalaman ya karena kami guru di wilayah sini itu masih banyak kekurangan, khususnya di aplikasi. Ketika untuk membuat sebuah konten juga masih ada keterbatasan. Berbeda dengan ketua ya Pak Edi, itu ada banyak itunya sarana prasarananya. Makanya ketika kami mau melanjutkan untuk berbagi di konten juga, keterbatasannya bukan hanya di waktu, di sarana prasarana juga Bu, masih banyak kekurangan. Tapi itulah enaknya ketika ada kekurangan kemudian ada proyek yang bisa selesai, ya itu di sana kesenangannya Bu. Ya terima kasih Bu. Gitu, itu pengalaman dari Pak Stian. Oh iya, Bu Opi, Bu Puspa, ini Pak Iwan bertanya nih, karena beliau itu kan seorang blogger nih, boleh nggak
hasil dari pemahaman ini mengenai kelas karir ini beliau tulis di blognya gitu. Yang jadi pertanyaan termasuk dari saya nih ya, apakah kelas karir ini hanya untuk anggota KGB saja gitu, atau boleh diikuti guru seluruh Nusantara dimanapun? Nah, itu bagaimana, Bu Opi? Oke, betul Bu Novi. Ini kesempatannya kami buka untuk guru-guru KGB aja. Jadi KGB. harus terdaftar sebagai fakultas belajar terlebih dahulu, baru bisa menapaki karir guru bersama Yayasan Guru Belajar. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang belum belajar, nanti bisa gabung KGB daerahnya untuk bergabung bersama komunitas guru belajar di daerahnya. Gitu. Ya, Kalau jadi bagi yang belum tergabung dengan komunitas guru belajar, masuk dulu jadi anggota komunitas guru belajar Sukabumi, karena memang kita ini daerahnya di Sukabumi. Baru nanti salah satu fasilitasnya adalah pengembangan karir di KGB ini, begitu mungkin ya Bu Opi. Nah tadi kalau misalnya Pak Iwan mau menulis tentang hal ini di blognya, boleh tidak? Berarti kalaupun misalnya di-share secara umum, berarti poin-poin itu yang disampaikan, yang salah satunya program ini hanya berlaku untuk anggota KGB. Mungkin begitu ya? Apa memang ini tidak dipublis secara umum seperti itu, Bu Opi, Bu Puspa? Oke, kalau untuk publikasi di blog, selama itu dia general, kami tidak masalah seperti itu. Kami tidak tertutup karena ada beberapa, kalau nggak salah dari KGB mana gitu sempat menulis, tapi tidak secara general gitu, bahwa guru karirnya nggak hanya mentok sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas, tapi bisa itu juga untuk memberitakan keluar bahwa di KGB ada gangguan. Ya. Ya. Bu Puspa. Bu Puspa, ya. Tidak terdengar, ya. Ya, tidak terdengar. apakah komunikasi Suaranya Bu Puspa agak terganggu. Mungkin bisa dibantu Bu Opi untuk lebih dijelaskan. Oke. halo? Halo. Nah, sekarang Bagus sudah Bu, jelas. bagus. Bagus, Bu Puspa, ya. Bu Puspa tadi udah cukup jelas sih. Udah keluar ya Bu Puspa ya? Iya, Oke. tidak terdengar tadi suara Boleh diulangi pertanyaannya? Jadi begini katanya Bu, kalau misalnya mengenai kabar baik ini, mengenai mengenai kelas karir di KGB ini boleh dipublish secara umum nggak? Ini kan Pak Iwan ini kan seorang blogger. Nah, kalaupun misalnya dipublish, itu poin-poin yang harus diperhatikan itu apa gitu, seperti itu. Atau hanya oke. bentuk review saja, misalnya Pak Iwan mau mereview aja hasil dari acara malam ini, atau masuk ke ranah KGB-nya, nah sampai mana batasannya, mungkin begitu Bu Opi. Oke. Mungkin Pak siapa tadi? Maaf, Pak Iwan ya. Nanti mungkin bisa buat seliputan gitu ya Pak ya, atau seperti apa? Maksudnya bercerita tentang apa yang sudah didapat malam ini gitu ya di blognya gitu. Nggak apa-apa sih Pak. Boleh bercerita tentang misalnya pentingnya guru mengembangkan karir, kemudian apa itu karir protean, kayak gitu boleh sih Pak, boleh banget.
Boleh ya. Kalau misalnya nanti untuk mendaftar gitu mungkin bisa diarahkan ke KGB atau bisa diarahkan ke ketua karir, bisa ke Bu, misalnya kalau KGB Sukabumi bisa diarahkan ke Bu Novi, nanti dari Bu Novi bisa dibantu untuk mendaftar dan lain sebagainya. Mungkin gitu kali ya. Iya mungkin begitu ya. Jadi dipublish oleh karena memang sekaligus mensosialisasikan program kita dan bahwa ini loh KGB dengan program-programnya gitu. Lebih banyak lagi mungkin dengan begitu lebih banyak lagi guru-guru yang belum masuk ke KGB ini tertarik masuk KGB dan bisa mengembangkan karirnya di KGB seperti ini mungkin ya Bu Opi ya. Iya betul banget Bu Novi. Oke, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Pak Ibu. Ini nih ada dari Bu Utik nih katanya. Saya sebenarnya masih penasaran dengan SKGB karena sudah 2 kali nulis masih belum lolos kurasi katanya gitu. Mohon bimbingannya Bu. Seperti itu. Oke. Untuk penulisan SKGB kebetulan bukan saya yang bukan ada di tim unit saya. Itu ada di tim unitnya Pak Ali dan juga Pak Maman. Biasanya kalau misalnya belum lolos kurasi itu bisa dapat umpan balik sih Bu. Kalau selama ini kalau misalnya belum lolos kurasi belum dapat umpan baliknya ya Bu ya? Atau gimana Bu? Bu Utik mungkin ya mau bersuara mengenai pengalamannya mengirim tulisan ke SKGB. Silakan Bu Utik. Kalau biasanya SKGB itu kan sudah ada formatnya ya, format atap yang biasanya kita gunakan. Ada kabar lagi, oh gitu ya. Mungkin nanti aku bisa komunikasikan sama. Oke, mungkin nanti aku bisa komunikasikan ya Bu sama tim. Saya juga kurang mengerti sih bagaimana kriteria atau gimana lolos kurasi kayak gitu. Mungkin nanti aku bisa tanyakan sama tim yang memegang surat kabar guru belajar. Biasanya sih dapat feedback sih kalau setahu saya ya. Tapi nanti coba saya tanyakan lagi. Dan setahu saya itu kalau sesuai format biasanya pakai atap ya. Awal tantangan, aksi dan juga perubahan biasanya gitu. Cuma kalau untuk feedback saya belum tahu tuh. Kalau belum ada kabar apakah biasanya feedbacknya via email sih. Cuma belum tahu ya, nanti coba saya tanyakan lagi ya ke tim unit yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, luar biasa sekali malam ini. Iya ini nanti sebelum ini ada sebelumnya tadi yang Pak Iwan ya tadi sempat keluar. Pak Iwan bisa ya untuk menulis tentang pengalaman malam ini. Cuman nanti mungkin diarahkan bagi guru yang bukan KGB karena untuk kelas karir ini adalah fasilitas dari KGB gitu. Jadi harus anggota KGB yang ikut kelas karir ini. Terus ini ada mungkin terakhir ya karena ini udah 21.20 nih dari Bu Yuli katanya pendidikan keterampilan hidup di Yayasan Guru Belajar arahnya kemana Bu? Di situs Guru Belajar Kemendikbud ada pelatihan pendidikan keterampilan hidup. Saya sudah tuntas mengikuti, arahnya bukan ke skill, tapi menyiapkan murid siap menghadapi persoalan-persoalan hidup. Apakah sama? Mengingat pelatihan Merdeka Belajar di Kemendikbud sama persis dengan Merdeka Belajar di Guru Cikal. Seperti itu Bu Opi, mungkin bisa ditanggapi dari Bu Yuli. Ini dari keterampilan hidup ya. Mohon maaf, suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu Puspa. Oke, ini dari keterampilan hidup yang punyanya Kemendikbud ya. Kalau di kami itu agak sedikit berbeda sih. Kami cari keterampilan hidupnya itu lebih kepada
eh, skill untuk mengembangkan wirausaha dan kompetensi. Nah, ini nanti arahnya yang kami kembangkan itu sebenarnya arahnya kepada para pelajar yang baru lulus SMA dan akan mengembangkan kompetensinya seperti itu. Jadi lebih kepada bakat dan minat sih kalau di keterampilan hidup, dari keterampilan hidup yang kami punya, yang kami kembangkan seperti itu. Ya, benar-benar untuk apa namanya penerapan adaptifnya mungkin ya Bu Puspa. Iya, karena ini lebih ke ini sih Bu, Karir. karena dia program prakerja kan, jadi lebih kepada bagaimana nanti teman-teman prakerja yang mendapatkan kartu prakerja ini bagaimana bisa berkreasi, bisa berinovasi seperti itu sih, lebih ke situ sebenarnya. Nah, betul, ini ditegaskan juga sama Pak Edi. Arahnya siswa yang lulus SMA agar minat bakatnya terarah sesuai prakerja, betul. Nah, baik, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.23, mungkin sebelum sebelum kita tutup, dan mohon maaf untuk yang masih ingin bertanya. Malam ini luar biasa sekali diskusi kita dan sharing dari Bu Opi juga Bu Puspa. Bagi kita semua mudah-mudahan menjadi pematik dari KGB Sukabumi dan guru-guru di Sukabumi ini untuk mengembangkan karirnya di Yayasan Guru Belajar ini. Baik, silakan Bu Opi dan Bu Puspa, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan pada malam ini. Silakan mungkin Bu Puspa dulu. Mari kita berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Jangan khawatir dengan wah nanti saya nggak keterima apa gimana, coba aja dulu, kita berkolaborasi bersama, kita kerja barengan. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik. Oke. Mungkin kalau dari aku satu kalimat aja, nyemplung aja dulu. Nyemplung aja dulu. Betul. Jadi betul, kita tunggu. Baik, dari Bu Puspa dan Bu Opi sama-sama memberi kesempatan. Jangan pikirkan nanti gimana. Coba aja dulu, kesempatan sudah di depan mata, tinggal kita ada kemauan. Nanti diskusi pada malam hari ini, kalau misalnya kita memang belum puas, kita lanjutkan di grup KGBN Sukabumi ya, bersama Pak Edi dan pengurus lainnya. Malam ini saya Noviani, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Saya serahkan lagi kepada Bu Diva, silakan. Oke, terima kasih Bu Nopi, terima kasih Bu Opi, Bu Puspa. Tema malam ini memang sangat menantang dan mudah-mudahan bisa menjadi pemantik untuk guru-guru yang ada di Sukabumi mengembangkan karir yang sesuai dengan minat mereka. Lancar. Pak Iwan, semangat untuk melanjutkan review malam ini ke dalam tulisannya. Nanti kita intip blognya. Tadi sudah disampaikan, boleh disosialisasikan gitu. Cuman memang ada penekanan bahwa jenjang karir ini harus anggota KGB gitu. Jadi kalau misalnya guru yang belum jadi anggota KGB, paling kita arahkan dulu menjadi anggota KGB seperti itu. Nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di KGBN Sukabumi mungkin ya, Pak Edi, Bude Pak. Iya Bu. Nah, selamat beristirahat, hatur nuhun, izin. Amin nuhun Bu Nopi, Pak Septian, Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.